Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu kita selesai dari adab yang ketiga. Nah, dari adab seorang talib terhadap muallimnya. Kita masuk pada adab yang keempat. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala ar-rabi' an ya'rifa lahu haqqah wa la yansa lahu fadlah. Yang keempat, hendaknya dia mengetahui hak-hak yang hendaknya ditunaikan dan tidak melupakan keutamaan yang ada padanya. Karena jelas akhwanillah, seorang muallim, terlebih lagi ulama-ulama kita, dan yang mereka adalah orang-orang yang memiliki jasa besar pada kita, sehingga dengan sebab itu kita bisa mengetahui makna hadis, bisa mengetahui ini sahih, ini dhaif. Nah, mereka punya hak untuk kita muliakan, dan jangan sampai kita melupakannya. Lihat keadaan para salaf terhadap siapa saja yang memberikan ilmu kepadanya. Qala Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis. Beliau mengatakan, kuntu idza sami'tu minar rajulil haditha kuntu lahu 'abdan ma yahya. Dulu apabila aku mendengar dari seorang laki-laki satu hadis, maka aku akan menjadi pembantunya selama dia hidup. Bukan maksudnya di sini menjadi budaknya, tapi apa? Yang dimaksud di sini adalah aku akan menjadi pembantunya selama aku bisa membantu, dan mengakui tentang keutamaannya. Bukan sebagai budak atau bukan sebagai penyembah terhadap orang yang menyampaikan hadis kepadanya. Dan ini menunjukkan betapa tingginya ikhwanillah di sisi para ulama ahli hadis kedudukan orang yang memberikan hadis kepadanya. Karena satu hadis terkadang bisa menjadi sebab keselamatan dunia dan akhirat. Kisah yang sangat jelas. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari siapa? Yang dengan sebab itu dia akhirnya bertobat. Yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Kalau sudah tidak punya malu lagi, berbuat semaumu. Ini juga riwayat siapa? Syu'bah. Syu'bah ikhwanillah. Saat itu dikenal dengan keluasan hadisnya. Kemudian datang seorang, ketika Syu'bah ini berjalan diiringi oleh para penuntut ilmu, melewati seorang berandalan yang saat itu masih berandalan, yaitu siapa? Al-Qa'nabi. Akhirnya berandal ikhwanillah, tidak tahu kedudukan seorang alim. Ini siapa orang tua kayak gini diikut-ikuti. Akhirnya ketika tanya dengan sekeliling, dia adalah Syu'bah, Amirul Mukminin fil hadis, seorang yang memiliki keluasan ilmu, keluasan hadis yang luar biasa. Syu'bah ini dulu ketika menuntut ilmu seperti ini. Kalau mendengar dari seorang laki-laki satu hadis, dia akan menjadi pembantunya selama gurunya tersebut hidup. Dalam artian berusaha memenuhi hak-haknya semampu dia. Dan
kisah Syu'bah sendiri yang menunjukkan pentingnya satu hadis. Nah, ketika bertemu dengan kok Nabi tadi, kok Nabi ingin merampok, sudah, kalau demikian kamu ini dikenal dengan ahli hadis, berikan kepadaku satu hadis. Kalau kamu tidak memberikan kepadaku satu hadis, tidak bisa lewat. Ngerampok hadis. Nah, maka dipilihkan dari sekian hadis yang dihafal oleh Syu'bah dengan hadis tadi. Nah, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Dan subhanallah, dengan mendengar satu hadis ini, Khanifillah, akhirnya terbuka hatinya. Terbuka hatinya, akhirnya timbul rasa malu. Kemudian berusaha untuk bertobat, memperbaiki diri dan menjadi penuntut ilmu hadis. Nah, akhirnya berusaha mencari Syu'bah ini. Nah, yang sebelum itu, lebih dahulu bertemu dengan Imam Malik, berguru kepadanya, sehingga menjadi periwayat utama dari Muwatta Malik. Nah, karena ketika mencari Syu'bah, sudah wafat. Ya. Ketika ingin berguru betulan, ingin beradab, ternyata malah tidak bisa karena Syu'bah sudah wafat. Tapi dia dapat peninggalan satu hadis dengan merampok dulu itu. Merampok satu hadis, tapi dengan sebab itu dia bisa bisa dapat hidayah. Satu hadis mengubah hidup seseorang yang jadinya berandal, preman, menjadi seorang alim. Tidak sekedar orang biasa, tapi dengan sebab itu akhirnya dia betul-betul semangat menjadi alim. Periwayat utama Muwatta Malik. Ini. Makanya banyak-banyak kita untuk untuk berusaha mengejar keadaan kita dari faidah-faidah dan hadis yang telah kita dapat. Faidah yang telah aku ambil dalam hidup dari hadis-hadis tersebut, dari ayat yang kita pelajari dan seterusnya. Waqala, dan beliau juga mengatakan, ma sami'tu min ahadin syai'an illa waqtalaftu ilaihi aktsar mimma sami'tu minhu. Ini juga asalnya sahih, yang sebelumnya juga sahih. Aku tidaklah mendengar dari seorang pun sesuatu, yaitu ilmu atau hadis, kecuali aku berbolak-balik kepadanya lebih banyak daripada yang aku dengar darinya. Dalam artian berusaha untuk memenuhi haknya sebagai bentuk syukur, karena tidak ada pemberian yang lebih besar nilainya ikhwanifillah melebihi pemberian ilmu. Cuman manusia pada zaman sekarang ikhwanifillah lebih mengingat pemberian kalau berupa harta. Kalau berupa harta ingat, bahkan berusaha nempel terus biar semakin banyak. Tapi kalau walaupun terkadang diberikan gratis, tetap saja manusia enggan untuk mengambilnya. Qala min dzalika an yu'azzima hadratah wa yurda ghaibatah wa yaghdabu laha atau wa yaghdab laha fa in ajaza an dzalika qama wa faraqa dzalikal majlis. Dan di antara bentuk mengetahui hak gurunya ikhwanifillah, hendaknya dia memuliakannya, menghormatinya ketika dia hadir. Tayyib. Wa yaruddu ghibatah ikhwanifillah. Wa yaruddu ghibah. Jadi, dan berusaha untuk membantah ketika ada orang yang menggibahinya. Karena guru seorang alim ikhwanifillah ya orang tua kita. Ketika ahli bidah atau para hizbiyun atau orang-orang yang tidak mengerti hak seorang alim menggibahinya, syekh fulan atau imam fulan, demikian.
atau siapa saja yang kita mengambil ilmu darinya, dan itu adalah perkara yang buruk, jelas, karena ghibah dosa besar. Dosa untuk apa membelanya? Apalagi kalau itu adalah suatu kedustaan, maka wajib untuk kita meluruskan suatu kedustaan yang disematkan kepada para ulama-ulama ahli sunnah sebagai bentuk syukur kita atas ilmu yang mereka berikan, mereka sampaikan kepada kita. Kita berusaha untuk meluruskan. Itu tidak betul. Nah, kenapa ya Fanifillah? Karena ahli bidah memang usahanya untuk menjauhkan manusia dari para ulama. Kalau manusia sudah jauh dari para ulama, gampang ditipu, gampang untuk dia dijauhkan dari sunnah dan diberi bid'ah. Wa yaghdabalaha, dan hendaknya dia marah ketika ada ghibah atau namimah yang ditujukan kepada sang guru. Kemudian apabila dia tidak mampu, karena mungkin dia kecil atau dia sendirian, bisa dikeroyok malah repot. Nah, kalau tidak mampu, ya dia pergi meninggalkan majelis. Dan ini adalah pengingkaran bid'ah yang paling minim untuk semua jenis bid'ah. Pada siapapun bid'ah itu haram, akhwanifillah. Saudara kita, teman kita, namanya ghibah, muharram. Allah Subhanahu wa taala sampai permisalkan seperti apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kalian suka untuk memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, tentunya siapa yang suka? Dan ghibah itu seperti itu keadaan. Nah, menjijikkannya. Jangan terkadang kalau sudah jatuh dalam ghibah jadinya asik, ya tidak berhenti-berhenti. Saling menambah, saling menimpali, jadinya yang tadinya kecil menjadi panjang, menjadi besar. Padahal seharusnya seorang di antara mereka kalau kemudian mengingatkan saja, sudah, tidak usah diteruskan, kita ganti topik, itu sudah cukup biasa. Ingat kalau mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ganti topik, tidak ada faedahnya. Apalagi yang digibahi itu seorang alim. Nah, dan minimalnya kalau tidak mampu mengingatkan, ya meninggalkan majlis. Nah, itu minimal pengingkaran ghibah. Sebab kalau dia terus-menerus berada di majlis itu, ya berarti dia diikutkan sama. Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara buruk tentang ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara dengan pembicaraan topik yang lain. Ini bimbingan dalam mengingkari suatu majelis yang buruk, pembicaraan yang batil. Pergi sampai mereka berbicara yang lain. Kalau kita tidak mampu mengingkari, tapi kalau mampu dengan nasihat, maka itu yang dituntut. Nasallallahu alaihi wa sallam at-taufiq.